Selamat pagi saudara, shalom. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya. Apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa, amin. Allah kita lah yang luar biasa, kita jadi umat yang luar biasa. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas segala hal yang boleh kami dapati Tuhan, yang boleh Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi saat hari ini Tuhan, apapun yang sedang kami alami Bapa, Engkau punya rencana atasnya Tuhan, Engkau berdaulat atasnya Bapa. Kami percaya masa depan kami gilang gemilang Tuhan ada dalam-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bawa hati kami pagi hari ini. Kami bawa setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Karena kami boleh punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Biarkan pagi hari ini Tuhan, kami dengan leluasa Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, ini hati kami, biarkan Tuhan disenangkan atasnya. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita saudara. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus, dengan segenap hati kita saudara, dengan ucapan syukur kita, padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan segenap hati kita katakan, ku naikkan syukur. Saya mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, menyembah Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan.
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita sembah Tuhan. Segala pujian dan hormat bagimu Tuhan. Syukur kami naikkan padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Hormat kemuliaan bagi namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Sekian bala-bala-bala-bala-bala. Oh ya, mari bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini, saudara. Katakan terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Bagi saudara yang sudah diberkati bahasa roh, mari kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan bahasa roh kita. Sampaikan ucapan syukur kita, penyembahan kita. Syukur Tuhan Yesus. Setiap hati kami Tuhan, ini kerinduan kami, ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Pujilah Kau Tuhan. Namamu. Dengan segenap hati jemaat saja katakan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Syukur. Namamu segala puji syukur, segala
Biarkan nama Tuhan disenangkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi. Haleluya. Berikan tos ke kanan kiri kita. Katakan segala puji syukur buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dengan tepuk tangan saudara. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur.
mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ikuti gerakan saya ya saudara, katakan soraklah haleluya. Ke kiri, soraklah haleluya. Sama-sama. Amin. Sama-sama ke sana semua ya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dengan ucapan syukur katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Siap-siap saudara, puji Tuhan. Soraklah, amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya, katakan haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan. Shalom umat yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bersama saya Gloria, berikut HOG News minggu ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadirat-Nya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough. Khusus minggu ini diadakan pada Rabu 27 Maret jam setengah 7 malam melalui Zoom. Akan segera dibuka kelas KOM 100. Di kelas ini Anda akan belajar dasar-dasar kekristenan. Kelas akan dimulai pada Kamis 28 Maret jam setengah 7 malam melalui Zoom. Bagi yang rindu mengikuti kelas ini, dapat segera mendaftar pada PDP Bowo. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada Jumat 29 Maret jam 5 sore, yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ibadah disertai perjamuan kudus. MTPJ Pusat akan diadakan pada Sabtu 30 Maret jam setengah 10 pagi di rumah Bapak Yahya. Ibadah Paskah akan diadakan pada Minggu 31 Maret jam setengah 10 pagi di tempat ini, yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Masing-masing kul dapat membawa makanan. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendaknya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan,
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama dengan saya kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Ya, mari bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Pagi hari ini kita juga akan memperkatakan apa yang Tuhan taruh untuk gereja kita di tahun ini. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Bersama-sama dengan kepalan tangan kita, tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan, menopang setiap pelayanan pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua BPP GBI Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham. Kami berdoa untuk Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami juga berdoa untuk Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangaranap. Bapak, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan setiap pelayanan Bapak Ibu rohani kami. Kami berdoa untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang ada di Jakarta. Kami berdoa untuk Pendeta Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto. Dan secara khusus Tuhan kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pendeta Timotius Andi Cahyono beserta dengan keluarga Bapak. Bapak, kiranya Tuhan memberkati setiap langkah hamba-hambamu Tuhan. Berkati setiap langkah Bapak Ibu rohani kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap pekerjaannya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Bapak. Berkati kesehatannya, keluarganya Bapak. Apapun yang akan beliau lakukan Bapak, biarkan nama Tuhan dipermuliakan atasnya Bapak. Tuhan Yesus, kami tahu Bapak, Engkau menetapkan pemimpin-pemimpin rohani kami di atas kami Tuhan. Itu Engkau punya rencana yang indah untuk setiap kami Tuhan. Biarkan lewat pemimpin rohani kami ini Tuhan, kami semakin diperlengkapi hari demi hari Tuhan. Kami semakin serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk kota di mana Tuhan sudah pilih kami, tetapkan kami untuk tinggal Bapak. Kami berdoa untuk kota Semarang Bapak. Shalom Semarang, damai sejahtera Allah turun atas Semarang. Diberkati setiap pemimpin kota kami Tuhan. Berkati setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin kota kami Bapak. Biarkan setiap kebijakan Tuhan membawa dampak yang baik untuk kota kami Bapak. Dan kami percaya Tuhan, kesejahteraan kota kami Tuhan juga jadi kesejahteraan kami Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Indonesia, untuk negeri kami Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Shalom Indonesia, damai sejahtera Allah turun melingkupi Indonesia Bapa. Kami percaya dan yakin negeri kami Tuhan adalah negeri yang Engkau kasihi Bapa. Kasih karunia Tuhan akan tercurah Tuhan atas Indonesia Bapa. Dan Tuhan memberkati setiap pemimpin negeri kami Tuhan. Berkati setiap jajaran pemerintahannya Bapa. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Biarkan setiap kebijakan yang diambil Bapa, itu semua Tuhan akan membawa negeri kami Tuhan menjadi negeri yang baik. Berikan
berikan keamanan Tuhan, berikan kesejahteraan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, di Indonesia Tuhan, di hari-hari ini Tuhan, akan terjadi generasi Yeremia Tuhan. Kegerakan rohani Tuhan ada atas negeri kami Tuhan. Generasi Yeremia Tuhan ada atas negeri kami Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan siap menuai jiwa-jiwa Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau akan berikan generasi Yeremia atas negeri kami, atas bangsa kami, sehingga penuaian jiwa besar-besaran terjadi atas negeri kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, secara khusus Tuhan, dalam hati kami Tuhan, dengan hati kami Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan Yesus. Ya, berdoa untuk kerinduan kami Tuhan, untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Tuhan Kau mengurapi Tuhan kerinduan kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan di waktu-Mu yang tepat Bapa, di waktu Tuhan Bapa, Kau akan berikan tempat ibadah yang permanen untuk kami Bapa. Sehingga setiap hari, setiap minggu Tuhan, kami tidak harus mencari jadwal, kami tidak harus bongkar pasang alat Bapa, tapi kami bisa dengan leluasa memuji Engkau di tempat yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika Tuhan sudah menyertai kami Tuhan, ketika Tuhan sudah mengawalinya Tuhan, Tuhan juga akan mengakhirinya untuk kami. Tuhan akan sediakan Tuhan, Tuhan akan memberkati dan memelihara setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat ibadah permanen akan Tuhan berikan di waktu Tuhan yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem, diberkatilah setiap tembok dan puri-puri Yerusalem. Biarkan kasih karunia Tuhan tercurah atas Yerusalem. Bapa, sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan Bapa. Kami mau serahkan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi Tuhan, Tuhan akan mengurapi Tuhan, Tuhan akan memberkati Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Boleh berdoa, haleluya Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidup.
percaya Tuhan. Di segala musim hidupku, Kau yang ku percaya. Di segala musim hidupku, Kau yang ku percaya. Di segala musim hidupku. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami sungguh mengandalkan Kau dalam segala perkara ya Aba. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Dan saat ini, pagi ini Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh menaikkan korban syukur kami. Untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Aba. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa, ketika hamba-Mu berkata-kata, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah pengurapan-Mu, kekudusan-Mu itu melingkupi kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menjadi saluran yang bersih buat setiap jemaat Tuhan yang ada di HOG Semarang ini ya Bapa. Dan setiap jemaat Tuhan di tempat ini boleh mendapatkan kekuatan yang baru, boleh kembali diingatkan kepada kasih yang mula-mula, boleh kembali bersemangat, menyala-nyala untuk melayani Tuhan lebih lagi. Mereka boleh mempersiapkan tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman yang tertabur tidak pernah kembali dengan sia-sia, membawa kedewasaan rohani, membawa perubahan karakter, dan hidup jemaat-Mu boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami siapkan waktu ini hanya di dalam pimpinan tangan kasih Tuhan saja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, pagi ini saya boleh kembali ada di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Andi, yang sudah memberikan kesempatan kembali bagi saya untuk sharing firman, biarlah boleh jadi berkat buat jemaat di HOG Semarang ini, amin. Setiap kita rindu semakin bertumbuh. Tahun 2024 ini adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Dan untuk kita ini bisa bangkit dan menjadi terang, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tetapi harus dengan kekuatan daripada Tuhan dan kehendak Tuhan. Di tahun 2024 ini, ketika keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja, keadaan dunia tidak semakin sulit ya, tetapi kita percaya bahwa inilah kesempatan untuk Tuhan ini mempromosikan kehidupan anak-anaknya, orang-orang yang hidupnya ada dalam kehendak Tuhan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Pak Niko sudah terus melalui setiap doa pengerja, dia terus nyatakan visinya bahwa tahun ini adalah tahun bagi saudara dan saya ini untuk bangkit dan jadi teranglah. Kenapa kita harus bangkit, saudara? Keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini bisa bikin saudara itu malas. Saudara itu enggak berani keluar dari zona nyaman. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa kita harus bangkit. Butuh satu kekuatan untuk saudara itu bisa bangkit. Dan di tengah dunia yang gelap, tengah dunia yang banyak perkara, kita ini harus jadi terang, karena terang itu hanya bisa berfungsi ketika ada dalam kegelapan. Kalau lagi bercahaya terang kayak gini kita nyalain lilin, berguna nggak saudara? Justru di tengah dunia yang diselimuti oleh kegelapan, kita harus bisa berfungsi sebagai terang karena identitas kita adalah terang dunia. Karena itu mari kita bangkit jadi terang dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Imamat 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah
dibiarkan padam. Kalau peringatan ini sudah diberikan, mari kita waspada dan berjaga. Jaga, apimu itu bisa padam. Apimu itu bisa, kerajinanmu itu bisa kendor. Karena apa yang ada dalam dunia ini di masa-masa akhir zaman. Karena itu saya rindu membagikan. Kemarin Pak Niko bilang ada 3 api. Untuk kita bangkit dan jadi terang itu ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Jaga api, sadar dan berjaga-jaga, kita harus jadi murid. Dan saya hanya akan membahas poin pertama dari apa yang Pak Niko dapatkan, bahwa kita itu harus jaga api. Ada 3 api yang harus dijaga. Api apa itu? Api Roh Kudus, api kasih kepada Tuhan dan sesama, dan api doa, pujian, dan penyembahan. Kita akan ulas ini satu persatu. Jangan khawatir saudara, soalnya pasti lama gitu kan ya. Kan udah jauh-jauh nih, kalau sebentar kan rugi ya. Jadi kita akan belajar supaya kita paham. Enggak cuman apinya dijaga, api-api apa gitu kan ya. Api kasih, oh api kasih. Gimana cara jaganya? Kita harus belajar ya. Dan saya juga renungkan ini cukup lama ya. Saya dapat ini mulai dari bulan Januari, kemudian diteguhkan lagi di bulan Februari. Awal bulan kemarin nggak ada yang kebetulan, saya tuh sebetulnya dijadwal kesini itu di Februari. Tetapi akhirnya di Maret baru terrealisasikan karena Tuhan mau memperlengkapi saya lebih lagi tentang bagaimana kita menjaga 3 api ini dalam kehidupan kita. Karena sadar bahwa Tuhan rindu memakai setiap saudara dan saya. Dan tahun 2024 ini adalah momen bagaimana kita ini bisa tampil menjadi saksi Tuhan, bercahaya ketika Tuhan rindu memakai kehidupanmu. Yang pertama adalah mari kita jaga api Roh Kudus kita. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus, api Roh Kudus itu sudah diberikan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Jadi saudara bisa sampai hari ini beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bisa kuat jalani tantangan hidup yang ada. Itu semua karena Roh Kudus. Jadi mari kita pastikan Roh Kudus itu terus betah dalam kehidupan setiap kita. Karena jujur ya saudara ya, hari-hari ini banyak hal yang membuat kita tanpa sadar itu bisa mengalami apa yang namanya kemunduran rohani. Karena itu 2024 ini tahun untuk bangkit. Artinya yang tertidur, yang baru terlena, yang baru merasa sepertinya aku masih rohani, ternyata sudah lama tertidur, ternyata sudah mulai kendor kerajinannya. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa mari kita ini jaga api Roh Kudus. Api Roh Kudus sudah diberikan dan kita harus waspada. Apa sih tanda-tanda ketika kita ini mengalami kemunduran rohani? Tanda-tandanya ketika ibadah, ketika saat teduh kita, mesbah keluarga kita, ketika ketika doa pagi mulai aras-arasan. Aras-arasan itu apa ya? Males-malesan. Ketika kita mulai itu menjadi satu rutinitas, ketika itu sudah menjadi kayak tugas. Nanti kalau aku enggak kelihatan nih di Zoom, ketika morning call nanti ditanya sama Bapak Gembala. Ketika jadi satu kewajiban, kita harus waspada ya, bahwa itu adalah salah satu tanda kita itu mengalami kemunduran rohani. Karena ingat saudara, waspada terhadap kemunduran rohani. Tidak ada satu orang pun yang kebal. Amin. Jadi tidak ada yang kebal terhadap kemunduran rohani. Ketika engkau mulai sering biarpet, kalau kata Pak Niko tuh biarpet apanya? Morning call-nya, saat teduhnya, ketika mulai biarpet ibadahnya, hubungan kita dengan Tuhan mulai biarpet, dibilang diingetin nih sama Bapak Gembala atau diingetin oleh Gembala kul kita, kamu ini kok mulai kendor ya, jangan tersinggung, kamu mulai mundur. Lah pengerja itu ya sukanya tuh ngomong mundur. Orang menjadi kecewa ketika dikatakan mundur. Bersyukurlah saudara, ketika kamu ada dalam komunitas yang bisa mengingatkan, kamu mulai kendor loh, kerajinanmu enggak seperti dulu loh, apimu udah mulai
biar pet loh, nggak menyala-nyala seperti engkau pertama kali ikut Tuhan loh. Itu kita harus menyadari, terima dengan ucapan syukur. Artinya apa? Kita masih diberikan kesempatan hidup dan kita bertobat. Ketika hal-hal rohani menjadi satu tugas, menjadi satu beban, itu adalah tanda-tanda kita itu mengalami kemunduran rohani. Terus apa lagi saudara? Kesukaran, tantangan, ketika kekhawatiran, ketakutan menghadapi hari esok, itu mulai mengikat kehidupanmu sehingga engkau tidak bisa lagi bersyukur kepada Tuhan. Itu juga tanda-tanda kita mengalami kemunduran rohani. Ketika kita masih tinggal di dalam dunia, dunia itu dipenuhi oleh keinginan daging, keangkuhan hidup. Apa aja? Kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang ada di dunia itu ya isinya ya keinginan dunia. Apa itu kedagingan? Ketika masih ada terus perselisihan, terus masih ada iri hati, membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Nanti kalau aku sudah bisa seperti, misalkan di sini siapa ya? Tea. Waduh. Mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Oh, karena besar sekali sampai nggak kelihatan ya. Tea gitu. Nanti aku akan lebih lagi melayani Tuhan. Aku akan lebih rajin dari keluarga Pak Yahya. Jadi penunggu di rumah Tuhan. Jangan banding-bandingkan, nggak usah ingin seperti orang lain, saudara. Tuhan itu mampu bekerja dalam kehidupanmu secara pribadi, secara spesifik kepada si A, si B, semuanya bisa Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Karena itu ketika keinginan daging masih ada berhala. Apa itu berhala? Mungkin bukan patung, tetapi ketika hobimu, ketika pekerjaanmu, kesibukanmu, berkat Tuhan itu membuat engkau enggak punya waktu lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Itu juga harus kita waspadai, berarti kita sudah dikuasai oleh kedagingan. Keinginan mata, apa itu keinginan mata? Mata itu enggak akan ada puasnya. Kalau lihat sesuatu, apalagi sekarang ini kan jari kita ini kan lincah banget kan ya, scroll gitu kan ya. Shopee, loh, saya tuh percaya nggak saudara, saya tuh nggak bisa belanja di Shopee. Saya tuh nggak bisa, boleh ini saksinya suami saya. Jadi saya kalau mau beli apa-apa tuh murah ya, daripada beli di situ selisihnya segini lah kan. Kalau ibu rumah tangga itu kan mulai ngitung toh, 10.000 dikali ya kan gitu kan, lumayan nih. Kok atau biasanya saya kirim link, memang saya nggak bisa buka Shopee sih, tapi saya bisa kirim link. Pet, beliin Pet. Beliin, anak saya kan di Jakarta tuh pinter banget gitu, jadi dia Shopee-nya tuh sudah dapat apa sih ya, platinum ya. Wah tuh tahu tuh, wah ini perlu dicek ini, HP-nya penuh dengan ayat-ayat firman Tuhan atau link Shopee gitu. Mulai nggak ada puasnya, kepingin itu, kepingin ini, akhirnya kita ini terjerat oleh hutang misalkan. Ingat saudara, apa yang namanya kebutuhan itu Tuhan itu pasti sediakan. Gereja Tuhan butuh tempat ibadah yang permanen. Katakan amin. Dan karena itu kebutuhan Tuhan pasti akan menggenapinya. Katakan amin dong. Jangan kalah. Kalau amin saya lebih keras dari saudara, nanti Wonosobo dulu loh yang dapat loh. Jadi percayalah, kalau kebutuhan Tuhan pasti akan menggenapinya. Tapi kalau keinginan terus diikutin, akhirnya kita kekurangan. Jangan bilang, kok firman Tuhan nggak terjadi ya, katanya ketika kita hidup dalam Tuhan itu nggak akan biarkan kita kekurangan. Lah yang salah itu bukan firman Tuhannya, bukan Tuhannya, tetapi keinginan matamu itu loh, kedaginganmu itu loh, yang bikin apa yang jadi harusnya cukup buat kehidupanmu itu jadi nggak cukup. Kemudian apa lagi? Keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Ketika saudara baik-baik saja, hidup jauh dari Tuhan, hati-hati, harus waspada. Karena apa? Memang sepertinya baik-baik saja, aku punya uang kok, aku enggak tergantung sama gereja kok, mau ada diakonia enggak diakonia, aku bisa berdiri sendiri kok. Buktinya enggak apa-apa nih, aku enggak rajin ibadah, enggak punya saat teduh. Ketika kesombongan itu mulai ada dalam kehidupanmu, engkau merasa bisa hidup tanpa Tuhan, itu engkau sudah dikuasai oleh keangkuhan hidup. Jangan bangga hidup di dunia ini saudara, dengan segala mungkin kamu punya pengaruh, punya power, punya kekuasaan, punya relasi yang menopang kehidupan kita. Tetapi kalau kita nggak punya Tuhan,
yang sementara ini akan lenyap dalam kekekalan, tetapi orang yang punya Tuhan, mengandalkan Dia akan hidup dalam kekekalan. Ya, dan kita akan belajar ya bahwa supaya kehidupan saudara ini bisa terus jaga api Roh Kudus, ingat ya, harus sadar dan berjaga-jaga karena firman Tuhan juga berkata loh, ilalang dan gandum itu akan dibiarkan tumbuh bersama. Tetapi nanti pada kedatangan Tuhan, di hari penantian akan ada masa penampian, akan dibedakan mana ilalang, mana gandum. Akan dibedakan mana yang sungguh-sungguh ikut Tuhan atau yang pura-pura hidup di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai ketika nanti di Matius 7 dikatakan ya, bukan orang yang berseru-seru loh di dalam Tuhan loh yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendakku. Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang. Tuhan Yesus ngomong gitu kan, aku akan berterus terang bahwa kamu gak masuk loh, aku gak kenal sama kamu loh. Sebelum Tuhan datang dan berterus terang, mari kita bertobat, perbaiki lagi, mari kita cek lagi, introspeksi diri lagi. Oh Tuhan, apa benar ya, apiku ini mulai meleret, mulai biarpet, mulai kendor kerajinanku. Mari kita sadar dan berjaga-jaga. Hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia itu akan peka. Kalau dia itu mulai kendor, dia akan peka dengan hal-hal kecil yang menjauhkan dia dari Tuhan. Dosa-dosa yang kecil. Saya itu kan sering ya dengerin khotbah-khotbah itu untuk memperlengkapi. Jadi tetap nomor 1 itu hubunganmu pribadi, baca firman secara pribadi. Enggak ada kan ya, di sini yang masih pacaran siapa ya? Ah, Tea lagi. Ya, Tea lagi gitu kan ya. Pernah enggak ketika Koko Otniel ini kasih surat cinta, minta tolong Cici Silvana untuk bacain? Baca aja ditutupin gitu kan ya. Ketika Koko Niel ini kasih surat cinta, pasti Tea rindu baca. Sama, Tuhan itu juga berbicara spesifik dalam kehidupan saudara dan saya. Dia kasih surat cintanya spesifik loh dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku. Jadi khotbah-khotbah seperti saya berkhotbah, ini Tuhan udah saya baca firman, saya dapat sesuatu, dapat rema, saya bagikan. Saya dapat bersama dengan Tuhan, saudara juga nggak boleh kalah. Ayo punya waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau ada waktu baca firman, mengerti tuntunannya, engkau peka. Oh, ada hal-hal dalam hidupku yang mulai nggak kudus. Oh, aku mulai simpan akar pahit. Oh, aku mendukakan Roh Kudus nih. Jangan sampai Roh Kudus nggak betah tinggal dalam kehidupanku lah. Hamba Tuhan ini khotbah tuh gini. Khotbah menaikkan satu tema, kemudian tuh tentang dilarang merokok. Nah, kemudian ketika pulang salaman gitu kan ya, dia disamperin oleh salah satu jemaat. Dia tanya, Bu, maaf Bu, kenapa sih orang Kristen tuh kok nggak boleh ngerokok sih? Di mana ayatnya? Ini saya angkat merokok aja deh yang udah sering diangkat ya. Nggak ada yang tersinggung kan ya? Apa masih ada yang merokok? Saya yakin tidak ada, makanya saya angkat ini aja deh. Dilarang merokok, ayatnya tuh di mana? Terus ibu gembala ini tuh, ibu pendeta ini tuh jawab gitu kan, di pom bensin. Di sana tulisannya gede, dilarang merokok. Dan jemaat Tuhan itu ketika dijawab seperti itu, terus dia tuh diam, terus dia bilang gini, lah ya masa jadi orang Kristen rokok aja kok dilarang. Tapi benar juga ya Bu, kalau di pom bensin aja itu dilarang masuk orang yang rokok ya, apalagi di kerajaan surga. Nah gitu kan ya, ini tuh sebetulnya jokes ya, bercandaan gitu ya, untuk ngingetin orang-orang yang masih bandel-bandel itu gitu kan, dengan dengan contoh yang lebih halus. Sebetulnya kalau nggak, jangan rokok nanti tersinggung ya, tapi ketika kan masuk di pom bensin aja nggak boleh nih, apalagi di kerajaan surga. Karena kita tuh ngerti, oh ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupanku, hal-hal yang bikin Tuhan Yesus nggak seneng itu pasti nggak akan aku kerjakan. Aku hanya akan mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Aku akan buat Roh Kudus tuh betah loh tinggal dalam kehidupanku. Jadi bukan soal boleh ndak ya, masa nggak boleh sih. Ingat loh saudara, segala sesuatu itu halal loh.
Ketika Yesus datang dalam kehidupanmu, kita dimerdekakan dari segala macam ikatan-ikatan. Tetapi kemerdekaan itu enggak melulu akhirnya membuat kita tuh hidup semau-maunya. Kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Punya tubuh, dijaga kesehatannya. Supaya saudara dan saya bisa melayani Tuhan dengan maksimal, bekerja dengan maksimal, yang bersekolah juga bisa sekolah yang maksimal. Masa anak Tuhan, cinta Tuhan ya kan katanya, pelayanannya berderet gitu kan, enggak pernah off, tapi sakit-sakitan karena enggak jaga pola makan. Babi kelengan tuh enak ya, saya udah menyebut 2 kali atau 3 kali ya di tempat ini ya. Tapi ya jangan banyak-banyak saudara, harus dikirim ke Wonosobo gitu maksudnya. Jadi jaga kesehatanmu, jaga, ini ada Pak Dokter di sini nih, wah, setuju Ci gitu kan ya. Jadi apa yang ada dalam kehidupanmu, ayo kita bertanggung jawab, jangan sepelekan hal-hal kecil saudara. Ketika Roh Kudus ada dalam hatimu, ketika porsinya babi kelengan sudah lebih dari 2, mulai diingetin, ayo stop. Ayo yang suka hidupnya enggak dijaga, ayo kembali jaga kesehatanmu. Itu kita peka. Karena itu bukan lagi masalah boleh enggak boleh ya, tetapi aku rindu menyenangkan hatimu. Segala sesuatu halal, tetapi segala sesuatu enggak semuanya itu berguna. Kalau enggak berguna, ya jangan dilakukan. Amin. Mau jaga api Roh Kudus itu dalam kehidupan kita itu terus menyala, jangan sampai kendor. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Waspada dengan kemunduran rohani. Terus jaga apimu menyala-nyala, jangan sampai kerajinan kita itu menjadi kendor. Bagaimana menjaga api itu tetap menyala? Ayo terus jaga hatimu. Udah bosen belum dengar ayat ini? Enggak apa-apa bosen, yang penting tetap dilakukan. Jangan ngomong bosen tetapi ternyata enggak pernah ngelakuin gitu kan ya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu itu adalah pusat kehidupanmu. Karena itu kalau hatimu enggak dijaga dari apa saudara? Dari sakit hati, hal-hal yang enggak kudus. Kalau kamu enggak jaga hatimu ketika Roh Kudus berbicara, kita enggak lagi peka untuk mendengar tuntunan Roh Kudus. Karena apa yang dimulai dengan kekudusan akan berakhir dengan kemuliaan. Engkau rindu kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupanmu pribadi lepas pribadi? Kalau engkau rindu, jaga apimu ini tetap menyala-nyala. Melekatlah kepada pokok anggur itu. Dekatlah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ngerti maunya Tuhan. Supaya kita mengerti mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita itu dekat kepada Tuhan. Karena tadi firman-Nya apa? Kalau kita itu walaupun sudah percaya enggak menganut paham hyper grace ya. Kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar supaya hidupmu itu mengalami perubahan dan hidupmu itu berbuah. Jadi jaga hatimu supaya ketika hatimu kudus, Tuhan itu akan menyatakan pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan itu terjadi loh melalui kehidupanmu. Enggak perlu saudara jadi pendeta, enggak perlu saudara itu harus menyandang satu gelar, tetapi Tuhan itu akan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa melalui kehidupanmu dan engkau akan jadi berkat dimanapun engkau berada. Jadi berbuah itu bukan pilihan, berbuah itu bukan opsional, tetapi berbuah itu adalah satu tanda bahwa saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah yang melekat kepada Tuhan. Karena itu terus jaga hatimu, jaga api Roh Kudus itu, jaga kekudusanmu. Kemudian dijaga apa lagi? Jaga telinga dan perkataanmu. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman
Kristus. Telinga itu punya peran yang penting ya saudara ya. Masuknya informasi, firman Tuhan itu kita dengar melalui telinga kita. Karena itu jaga. Jangan dengarkan hal-hal yang membuat imanmu itu goyah. Yang membuat apimu itu padam. Karena itu perhatikan apa yang kita dengar. Lebih baik kita itu mendengarkan hal-hal yang positif. Kalau kita terus ikutin ya di TV itu kan lagi rame kan ya. Kemarin Pilpres juga rame, after Pilpres juga rame gitu kan ya. Kalau terus diisi terus lagi bencana alam, kemarin Semarang ya, Grobogan, Demak itu kan ya. Ngeri-ngeri kan ya. Memang kondisinya mengerikan. Tapi kalau kita nggak imbangi, nggak prioritaskan baca hal-hal yang baik yang berasal daripada Tuhan, imanmu bisa kendor enggak? Bisa kendor. Api yang menyala-nyala itu mulai diselimuti oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Karena itu jaga telingamu. Mari perbanyak dengar firman Tuhan. Kemudian apa lagi? Jaga perkataanmu. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada batasnya, ada aturannya ketika saudara itu berkata-kata. Lidahmu yang kecil itu susah untuk dikendalikan saudara. Karena itu hati, jangan sampai perkataanmu membatalkan mujizat yang sesungguhnya Tuhan sudah akan kerjakan melalui kehidupanmu. Amin. Jadi keadaan boleh susah, tetapi kita belajar perkatakan firman. Karena itu perkataan kita harus dijaga dari perkataan kotor. Dan biarlah hidup kita itu terus diisi dengan firman Tuhan yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan imanmu, membangkitkan saudara sepelayananmu mungkin yang mulai capek menghadapi kehidupan. Ayo pakai perkataan-perkataan yang baik dan perkataan-perkataan yang membangun. Apa yang tidak kau saksikan dengan matamu, jangan kau saksikan dengan mulutmu. Artinya apa? Hindari kata-kata yang tidak benar, kata-kata dusta, fitnah. Kalau kritik boleh enggak? Boleh. Apa sih Cik bedanya antara kritik, nyinyir, sama fitnah? Ternyata ada bedanya loh saudara. Ketika engkau mengingatkan saudara seimanmu, mengingatkan keluargamu, mengingatkan temanmu, boleh. Tetapi kita belajar memakai kata-kata itu yang tidak menyakiti. Contohnya gini, kalau kritik itu ya, misalkan ada seorang guru datang ke sekolah, kemudian dasinya ini miring. Kalau kata-kata kritik itu ngomongnya gini, maaf Pak Guru, itu dasinya miring, dibenerin dulu, biar keren, biar bagus gitu kan ya. Kalau kata-kata nyinyir gimana? Pakai dasi aja miring, gitu kok mau ngajarin anak-anak. Disiplin lah, apalah, kerajinan, kerapian, dulu kan dinilai kan ya. Sekarang masih ada nggak ya SD, SMP, SMA tuh kerajinan berapa, terus kerapian berapa, itu masih dinilai ya. Lah, wong pakai diri sendiri pakai dasi aja nggak bisa kok mau ngajarin hal-hal yang lainnya gitu kan ya. Kalau fitnah apa saudara? Tadi kan kritik nih, ayo Pak dibenerin. Kemudian lah gitu aja nggak bisa, apalagi ngasih teladan orang lain. Kalau fitnah, ini istrinya pasti nggak merhati ini. Ini nih contoh produk suami kurang kasih sayang ya kayak gini nih. Jadinya pakai dasi aja nggak bisa kan. Jadi keluar masih kayak gitu. Terus dikembangkan lagi biasa kan. Kalau belum dikasih bumbu masak, bumbu tambahan itu kan belum yahut kan. Ditambahin lagi. Oh kayaknya itu loh. Sepertinya hubungan suami istri mereka itu memang renggang loh. Wah, timbul asumsi. Padahal nggak apa-apa, tadi tuh miring gara-gara dia turun kesenggol pintu mobil, bisa ya Pak Yaya ya. Dung gitu miring gitu kan ya. Padahal tadinya waduh udah disetrika sama istrinya. Tapi itu orang itu gampang loh saudara. Kalau nggak dijaga perkataannya itu kadang itu kritik tuh boleh loh saudara. Jangan khawatir.
kritik juga nggak perlu dibalut dengan kata-kata yang puitis, nggak perlu, nanti nggak sampai tujuannya. Misalnya, hayo kamu mulai males toh, Tia lagi ah. Tia mulai males kan gitu kan ya. Ayo Tia semangat lagi, ayo gitu kan ya. Kamu pasti bisa. Intinya tetap kamu mulai malas loh. Jadi nggak mengurangi bobotnya, nggak ngurangi intinya, tetapi disampaikan dengan benar. Jangan gini, piye toh pacare Otniel itu kan anaknya pendeta, masa ini males ya gitu, nanti bukannya tambah rajin, tambah sebel gitu kan ya. Aku nggak mau punya pacar anak pendeta. Otniel jangan dengarkan ini ya. Jadi ayo kita jaga telinga kita jaga perkataan kita, supaya kita ini hidup dalam berkat Tuhan. Karena perkataan kita itu ada kuasanya ya saudara ya. Amsal 18 ayat 21, ada kuasa dalam perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena itu jaga hati-hati. Lebih baik mengunci mulutmu daripada engkau itu mengumbar perkataan yang sia-sia. Lebih baik kunci mulutmu dari perkataan yang ceroboh daripada engkau itu berkata hal yang tidak baik. Amin. Mending enggak, bahasa lugasnya tuh wes mending kamu diem lah. Daripada gara-gara mulutmu rencana Tuhan itu enggak terjadi loh. Kamu membatalkan iman apa ini namanya? GBI House of Grace untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen. Enggak mungkin lah. Jemaat baru berapa nih? Di sini itu berapa sih ya harganya ya? Nanti coba kita di belakang kita hitung-hitung ya, mahal mana sama Wonosobo gitu kan ya. Justru Tuhan itu memperhadapkan kita dengan kemustahilan. Supaya apa? Supaya ketika berhasil, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Makanya kita diperhadapkan oleh hal-hal di luar kemampuan kita. Supaya kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Karena itu jaga perkataanmu. Amin. Mau api Roh Kudus itu terus menyala-nyala dalam kehidupanmu. Jaga hatimu, tetap kudus. Ayo kita ingat rencana Tuhan yang dahsyat itu. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu jangan dijejerin sama hal-hal yang enggak baik, yang enggak kudus. Itu mendukakan kuasanya. Ketika engkau enggak peka, nanti Roh Kudus enggak ngomong lagi loh. Ketika ngomong pun kamu enggak denger loh. Ayo jaga telingamu, jaga perkataanmu, dan biarlah rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupanmu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita jaga? Kita harus menjaga api kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Wahyu 2 ayat 4 sampai yang kelima. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jika engkau tidak bertobat. Jemaat di Efesus ini jemaat yang luar biasa ya, dalam pelayanan, dalam segala hal-hal yang sepertinya rohani ya, tetapi Tuhan itu mencela lu. Karena apa? Mereka melakukannya dasarnya itu bukan kasih mula-mula, bukan kasih kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berkata apa? Ketika engkau rajin pelayanan, tetapi ketika dasarnya bukan karena kasih, kita punya motivasi yang lain. Wah, kita ingin dipandang baik, kita ingin dilihat rohani, motivasinya enggak benar. Tuhan bilang apa? Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena itu ayo bangkitkan lagi, nyalakan lagi api kasihmu. Segala sesuatu kita kerjakan karena kasih. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Dan itu yang akan memberikan kemampuan bagi saudara dan saya untuk mengerjakan segala sesuatu dengan yang terbaik. Amin. Dan Tuhan Yesus itu enggak cuman memberikan perintah, tetapi dia juga sudah memberikan keteladanan. Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya.
bukti kasih Tuhan itu tidak terbantahkan, saudara. Sudah dikerjakan sampai garis akhir oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan rindu saudara dan saya ini juga melakukan kasih. Kasih itu bukan sekedar perasaan, saudara. Rasa-rasanya aku mengasihi, bukan dirasa-rasa, tetapi dilakukan. Karena kasih itu adalah aksi. Amin. Jadi sekarang jangan ngomong mengasihi Tuhan kalau kita nggak bisa mengikuti keteladanan Tuhan. Kasih itulah yang membuat saudara dan saya bisa melakukannya dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Bukan dengan cara kita sendiri, tetapi dengan caranya Tuhan. Dan ketika kita kerjakan dengan caranya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kemampuannya bagi kita. Saudara bisa mengasihi Tuhan, itu karena Tuhan yang terlebih dahulu sudah mengasihi saudara dan saya. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Standar yang Tuhan diletakkan ketika Dia berbuat kasih itu udah standar yang tertinggi, saudara. Saudara itu nggak akan bisa melakukannya tanpa kasih dari Tuhan, dan mari kita lakukan perbuatan kasih itu bersama dengan Tuhan. Contoh aja, apa sih dalam hal pengampunan? Coba kita renungkan, saudara. Kalau hari-hari ini saudara susah ngampuni, kita renungkan, kita sendiri ini loh, berapa kali sih sudah mengecewakan Tuhan? Ketika saudara ngeyel, saya nggak ngomong taat lah, terlalu tinggi bahasanya. Ngeyel, tahu ngeyel? Kata Kohar jangan ngomong bahasa Jawa lah. Lah saya dari Jawa ya, saya harus bangga ya dengan bahasa saya gitu kan ya. Kadang-kadang kita tuh kan disuruh apa sih? Ngampuni. Ingat loh, ketika Tuhan Yesus itu mengampuni kita tuh masih berdosa, bukan kita bertobat terus diampuni gitu, enggak loh. Ketika tadi dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan apa? Ketika kita masih berdosa, Dia tuh sudah lakukan perbuatan kasih. Dia mati untuk saudara dan saya. Ampuni. Loh Ci, aku udah ngampuni Ci. Tapi orang itu tuh enggak layak terima pengampunanku. Waduh gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Lihat itu, sudah tahu dia yang salah, sudah tak maafin Ci. Masih dia tuh enggak tahu diri, malah sombong Ci. Iya enggak apa-apa. Bagianmu itu adalah mengampuni. Urusan dia berubah, urusan dia bertobat atau dia mungkin minta maaf kepada kita, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah kita taat. Kita bisa lakukan itu ketika kita ini hidup dalam kasih Tuhan, menyadari kita pun diampuni ketika kita ini masih berdosa. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu juga harus saling mengasihi. Ayo saling mengasihi. Buru-buru mengasihi, Ci, lihat aja saya rasanya tuh gitu kan ya. Karena berkali-kali dia menyakiti hatiku, enggak apa-apa. Bagianmu adalah mengampuni, mengasihi. Selebihnya biarlah Tuhan yang bekerja. Karena kasih kita kepada Tuhan, kasih Tuhan kepada kita, itulah yang memampukan kita untuk berkorban. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, ada pilihan, boleh milih. Firman-Nya apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Jadi kita pun wajib untuk melakukan kasih. Harus punya kerelaan hati untuk berkorban. Amin. Jadi mari kita terus kobarkan api kasih itu. Bagaimana caranya? Tadi kan diajari nih Yesus sudah punya keteladanan. Kasih itu ada pengorbanan. Kemudian kasih itu perbuatan, bukan cuman perasaan. Kita lakukan. Lah bagaimana supaya kita ini bisa terus kobarkan api kasih itu?
tidak lain tidak bukan adalah Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Jadi kita bisa ketika kita tinggal dalam kasih Tuhan. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang ketika kita melakukan banyak hal, kita itu tidak mengharapkan balasannya. Bukan apa yang kita dapatkan yang jadi fokus, tetapi apa yang bisa kita berikan. Ketika kita berbuat baik, ternyata responnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak gampang kecewa. Karena kita berbuat kasih seperti Yesus, kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Amin. Bahkan ketika hidupmu dimanfaatkan. Sekarang kan banyak kan ya orang pasang status. Waduh. Orang itu baik nek ada maunya. Kalau enggak ada sudah apa sih? Bahasa Jawa sih kalau di Indonesia kan jadi susah gitu kan ya. Jadi ini orang Jakarta juga ya. Aduh maaf ya. Jadi sebentar saya mikir dulu ya. Kalau bahasa Jawanya aja deh gini. Nek ono butuhe deket-deket. Baik. Kalau ada butuhnya deket nih, baik. Tapi nanti kalau sudah dapat apa yang dibutuhkan, nyingkir, bahkan nyinyir gitu kan ya. Jadi banyak orang seperti itu nih. Memanfaatkan kehidupan kita misalkan. Respon kita gimana? Kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan, biarin aja orang itu memanfaatkan saya. Malah bersyukur loh, ternyata hidupmu tuh bisa bermanfaat bagi orang lain. Katakan amin. Kalau hidup kamu ada di dunia ini berguna bagi orang lain, berarti kita sudah jadi teladan, jadi berkat enggak? Jadi berkat loh, berarti kamu ada manfaatnya. Tetapi kita juga enggak boleh bodoh ketika kita lakukan kasih di dalam Tuhan. Nanti Tuhan juga akan berikan hikmat bagi kita. Jadi enggak melulu dimanfaatkan, tetapi hidup kita itu serba tepat sasaran, tepat guna bagi orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Amin. Karena itu tinggal dalam kasih Kristus dan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan kasih dengan cara yang benar. Efesus 4 ayat 12 sampai 16 saya bisa minta tolong salah satu untuk bacakan ayat ini. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Aturannya ada enggak? Kita enggak disuruh mereka-rekakan, bukan dengan cara kita, tetapi kita bisa melakukannya dengan caranya Tuhan. Kita dimampukan untuk mengasihi Allah dan sesama kita dengan cara yang benar. Amin. Tadi jaga api Roh Kudus, jaga api kasih-Mu, dan yang terakhir, mari kita jaga api doa, pujian, dan penyembahan. Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa itu akan membawa saudara dan saya fokus kepada kehendak Tuhan. Doa akan membawa saudara dan saya untuk kita itu bisa fokus mengerti apa yang harus kita kerjakan ketika kita mengerti itu adalah kehendak Tuhan.
caranya Tuhan, tuntunannya Tuhan. Amin. Jadi jangan pakai mindset kita, jangan pakai kepandaian kita, tapi benar-benar berjalan, bergerak sesuai dengan maunya Tuhan. Dan Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Karena itu saya kurang setuju dengan statement yang berkata bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Saya tuh ngomong kurang setuju karena apa? Karena dia tuh tinggal dalam kehidupan kita, tinggal dalam hati kita, tinggal bagaimana kita itu mau latih itu loh, berkomunikasi secara pribadi. Kita punya waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Karena waktu pribadi dengan Tuhan itu gak bisa kita lakukan dengan waktu yang tersisa, dengan sisa-sisa tenaga yang penghabisan. Yang penting orang Kristen itu kan berdoa kan. Kadang-kadang kan kita kayak gitu kan. Wah, udah ngantuk nih. Tapi aku kan tetap harus berdoa, apalagi aku ini kan seorang pengerja. Nah, apalagi Pak Yahya ini adalah tangan kanan Pak Andi di HOG Semarang. Masa aku bobo aja enggak doa gitu kan ya. Akhirnya doa. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu sepanjang hari ini, dan saat ini kan saya mau bobo Tuhan, jadi Tuhan lindungi supaya besok boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Amin. Tuhan tuh mau ngomong up gitu tuh enggak jadi-jadi karena kita ngebut terburu-buru karena sudah ngantuk, takut doanya malam, aminnya pagi gitu kan ya. Karena ketiduran saking capeknya. Karena itu kita harus punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau berjalan dalam tuntunannya, kita harus punya kehidupan doa. Karena doa itulah yang membuat saudara dan saya tetap bisa bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Amin. Kita punya satu kekuatan untuk jalani hidupmu. Apapun kondisinya hari-hari ini, asal aku melekat kepada Tuhan, asal aku cari Dia sungguh-sungguh, Dia akan nyatakan perkaranya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Terus bertekun. Karena itu Pak Niko terus bilang kan, ayo sembahyang, bukan karena rutinitas, tetapi karena kita itu betul-betul perlu bersekutu dengan Tuhan, supaya Tuhan itu bisa menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Dan ketika kita ini mau berdoa, kita ini bisa berdoa kalau Roh Kudus yang memimpin kehidupan setiap kita. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tidak ada orang percaya yang enggak bisa berdoa, saudara. Katakan amin. Kalau di sini mungkin enggak ada ya, kalau di Wonosobo ada. Kalau suruh doa tuh aku enggak bisa, malah bisa enggak cool gara-gara takut ditunjuk doa. Sampai dulu saya pernah ya, awal-awal coolnya masih 1 atau 2 itu, saya tuh sampai bikin itu loh, catatan doa buat pemimpin, ya kan, cara doanya gini, doa buat rumah ibadah seperti ini, nanti dibaca satu-satu supaya apa? Supaya enggak pada takut cool. Mereka takut cool gara-gara disuruh apa? Berdoa. Karena itu jangan takut berdoa. Masa kita ngomong sama Bapak kita enggak bisa gitu kan? Ayo dilatih, makanya dilatih. Nanti kita bisa fasih untuk berbicara, kita bisa curhat, dan curhatan kita enggak akan bocor kemana-mana, saudara. Kalau kita curhatnya sama Tuhan, dan Tuhan itu akan memberikan solusi. Tapi buktinya Cik, sudah bertahun-tahun aku doa, sudah bertahun-tahun aku bergumul, kok belum sih Cik? Apa Tuhan enggak dengar ya? Tuhan dengar, tetapi belum waktunya. Atau kita doa sesuatu yang mungkin akan membahayakan kehidupan kita. Apa sih membahayakan? Jangan sampai doa kita mendoakan sesuatu ketika digenapi, kita enggak siap, malah sesuatu itu membuat kita ini jauh dari Tuhan. Karena itu jangan bosan-bosan berdoa. Firman Tuhan berkata apa? Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena waktu Tuhan itu sungguh layak untuk kita nantikan. Jadi jangan bosan ya, Jemaat HOG Semarang akan
berdoa untuk tempat ibadah yang permanen. Waktunya Tuhan. Ketika jemaat di tempat ini siap, Tuhan pasti akan buka tempat untuk saudara bisa beribadah secara permanen. Amin. Enggak perlu lagi kukut-kukut ya Pak Yahya ya. Aduh, enggak perlu lagi angkat-angkat gitu kan. Saya kok lihat nih luar biasa banget ya keluarga ini ya. Dipakai Tuhan dengan cara yang dahsyat. Dan ketika berdoa, ayo kita berdoa dengan hati yang percaya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jangan sampai kita sudah rajin berdoa, bertekun dalam doa, tetapi ketika kita melek amin, enggak mungkin. Ada kan ya? Banyak ya? Bukan cuma ada ya. Ketika berdoa, aku percaya Tuhan berkat-Mu tercurah dalam kehidupanku, Engkau akan mencukupkan kebutuhanku. Amin. Ketika melek, lihat, aduh target bulan ini belum masuk loh kata Pak Dewo gitu kan ya. Gimana ini? Kayaknya nggak mungkin ini bisa masuk ini kalau hari ini aja masih seperti ini loh. Barusan aku percaya Tuhan. Tapi begitu melek, dibatalin sendiri itunya, permohonannya. Jadi Tuhan sudah mau gerak, waduh katanya nggak mungkin nih gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita itu berdoa tanpa percaya kepada Tuhan. Berdoalah dengan iman percayamu dan itu akan dinyatakan sebagai satu kebenaran dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi percayalah saudara, apa yang Tuhan nyatakan dalam hati kita. Kalau kita percayai, kita perkatakan dengan sungguh-sungguh, itu akan berdampak dalam kehidupan kita dan berdampak bagi orang lain. Karena itu miliki doa yang benar, dengan ucapan syukur, dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan itu akan sungguh-sungguh kita akan melihat apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu Tuhan kerjakan, lebih daripada apa yang kamu sudah doakan. Mau terima mujizat yang luar biasa? Terus bangkit dalam doa, terus bangkit dalam pujian dan penyembahan. Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya bisa minta tolong lagi? Mazmur 145 ayat 1 sampai 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Pujian dan penyembahan itu menandakan sesungguhnya siapa sih yang pegang otoritas tertinggi dalam kehidupanmu. Kalau hidupmu dipenuhi oleh pujian penyembahan, hidupmu adalah menyembah Tuhan. Dia berkuasa dalam kehidupanmu. Ketika kita puji Dia, kita sembah Dia, itu tidak pernah menambahi keagungan dan kemuliaannya. Ketika saudara enggak nyembah Tuhan pun, Dia tetap agung dan mulia. Tetapi kita memuji dan menyembah Tuhan karena kita menyadari bahwa hidupku ini karena kebaikan Tuhan. Hidupku hari ini karena anugerah Tuhan. Hidupku hari ini karena pengorbanan Tuhan. Itu yang akan membuat hidupmu itu menjadi korban syukur yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sungut-sungut lagi melihat keadaan yang tidak baik, tetapi kita tetap bisa mengucap syukur dalam pujian dan penyembahan. Ulangan 10 ayat yang ke-21. Dialah pokok puji-pujianmu, dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Pujian penyembahan itu it's all about Him. Jadi tentang Yesus, bukan aku. Artinya apa? Ketika saudara berhasil mengampuni, mentaati firman-Nya, mungkin menabur, murah hati, ingat loh, itu yang dipuji harus Tuhan Yesus. Jangan curi kemuliaan nama Tuhan. Motivasimu itu harus benar. Jadi ketika engkau lakukan segala sesuatu, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kiblat kita itu adalah Tuhan
Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Kiblatnya harus Tuhan Yesus, semuanya hanya untuk Tuhan. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan. Dialah sumber segalanya. Kalau Dia betul-betul menjadi pujian dan penyembahan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mau kegiatan pelayanan, mau kegiatan di luar, misalkan dalam kampus kita, dalam pendidikan kita, semuanya kita kerjakan karena kita yang terbaik, karena kita mengerjakannya untuk Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita lakukan seperti untuk Tuhan, dan persembahan kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi enggak ada lagi nih, saya bikin gambar ini ya, saya minta tolong anak saya kemarin bikin gambar ini. Nah, tadinya mau dibikin segitiga, tapi mah kayak iluminasi. Ya udah lainnya, terus dia bikin hati. Kita kan kadang-kadang kan punya skala prioritas ya, enggak apa-apa sih, to-do list gitu kan ya. Tapi kan apa skala prioritasmu? Karena dengan rohani kita akan berkata, nomor 1 siapa? Tuhan. Nomor 2 siapa? Keluarga kita. Kemudian apa? Pekerjaan. Habis pekerjaan apa? Pelayanan. Terus hobi misalkan, dan lain-lain. Kalau hidupmu adalah penyembahan, hidupmu adalah persembahan kepada Tuhan, enggak ada lagi tuh Tuhan masuk ranking, saudara. Tuhan itu enggak ranking-rankingan, enggak bisa saing-saingkan dengan yang ranking 2 dan ranking 3. Karena Dialah pusat segalanya. Mau itu keluargamu, mau itu pelayananmu, mau itu pekerjaanmu dan lain sebagainya, sumbernya adalah untuk Tuhan. Jadi enggak ada lagi tuh, aku mau kegiatan rohani dulu nih. Waduh, berarti pelayanan kan? Pelayanan di gereja itu kegiatan rohani. Oh, ini sekarang aku mau sekuler dulu, yang rohana dulu deh, enggak rohani gitu kan ya. Kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan, kehidupanmu ini adalah kegiatan rohani, katakan amin. Mau di pelayanan gereja, mau di marketplace, mau dalam keluarga kita, itu adalah kegiatan rohani yang harus menyukakan hati Tuhan. Kudus kalau di gereja, kudus kalau melayani. Kalau di luar, yang kan bukan kegiatan rohani nih gitu kan ya. Kalau hidupmu adalah penyembahan, berarti semuanya adalah kegiatan rohani. Dan itu harus menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan masih ada banyak alasan, saudara, kenapa kita itu bisa harus menyembah Tuhan. Saya hanya akan bagikan 2 ya, karena kalau lebih banyak lagi nanti kita nggak pulang-pulang gitu kan ya. Dan saya diusulkan untuk tidak datang kembali ke Semarang. Alasan menyembah Tuhan ya, saya hanya akan angkat 2. Kita ini adalah budak dosa, saudara, tetapi kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara itu menyembah Tuhan karena Dia itu sudah begitu mengasihi kita. Harusnya yang disalib tuh kita loh, yang mati dalam kekekalan tuh kita loh. Tetapi Tuhan mau mengorbankan dirinya supaya saudara yang harusnya binasa dipakai sebagai alat kemuliaannya. Bahkan kita ini dipakai jadi terangnya Tuhan. Punya kehidupan yang berdampak, jadi berkat bagi orang-orang di luar
sana yang tadinya apa? Budak dosa. Amin. Kemudian apa lagi? Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Perbuatannya itu ajaib. Saudara itu ajaib loh saudara. Saudara itu unik. Saudara itu spesial. Saudara itu berharga. Diperlakukan dengan sedemikian rupa oleh Tuhan. Karena itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi banyak banget alasan saudara untuk kita ini menyembah, meninggikan Tuhan. Untuk kita ini mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu bagaimana cara kita menyembah Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapannya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Menyembah Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu dikatakan hidupmu itu adalah penyembahan. Mau dalam marketplace, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, hidupmu adalah penyembahan kepada Tuhan. Enggak butuh ruang dan waktu, artinya apa? Tidak terbatas, mau dimanapun kamu itu bisa menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu juga enggak butuh panggung, enggak butuh sarana dan prasarana. Kalau kita nyembah Tuhan, iringan musiknya kurang pas di telinga kita, terus aku jadi enggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Ada kan ya kadang-kadang ya, tadi tuh Tea tuh gitarnya agak meleot sedikit loh, biolanya gitu kan ya, sampai konsentrasiku tuh buyar gitu kan ya. Itu yang salah bukan alat musiknya, tetapi siapanya? Hatimu, hidupmu itu berarti bukan penyembahan kepada Tuhan. Tadi kalau kita lihat, saya tadi udah mikir nih, kalau misalkan benar-benar nggak bisa nyala gitu kan ya, ayo kita bisa tetap ibadah, tetap menyala-nyala tadi ya. WL-nya kan bilang harusnya ada satu lagu lagi Cik yang saya nggak tahu itu lagunya mau menyanyi apa gitu kan ya, pokoknya gitu kan, tinggi banget Cik gitu kan ya. Tapi karena nggak bisa, nggak apa-apa, ayo tetap nyanyi. Terus berarti kita penyembahan aja ya, jangan, namanya ibadah kita mengucap syukur, harus ada pujiannya, ada penyembahannya, tetap ada alat atau enggak ada alat. Pujian penyembahan enggak boleh terganggu. Amin. Jadi yang terpenting kalau it's all about him. Apapun itu, sarana prasarana, masalah, tekanan, pergumulan hidup itu enggak boleh mengurangi waktumu untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir, saudara, mari yang bersukacita katakan amin. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan dengan matanya. Berarti ini ini bukan ayat terakhir ya saudara ya. Saya ketinggalan satu ayat. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ini adalah penjelasan lagi. Kenapa kita itu harus menyembah dalam, tadi roh kan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, enggak butuh panggung. Kemudian dalam kebenaran, artinya apa? Mungkin kesalehan kita, kegiatan rohani kita bisa menipu mata. Wah ini orang ini memang orang yang rohani ini, orang yang cinta Tuhan ini. Dengan segala yang kita kerjakan, mungkin bisa membuat orang terkagum-kagum. Benar-benar anak Tuhan yang luar biasa. Tetapi ingat loh saudara, di dalam Tuhan, dalam pemandangan Tuhan itu enggak ada yang tersembunyi. Ketika engkau lakukan dengan kepura-puraan, mau nyembah air mata, air hidung, air mulut keluar semua. Tetapi kalau dalam hatimu masih ada kemunafikan, kepura-puraan, dosa yang tersembunyi, persembahanmu itu persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kalau mau nyembah Tuhan, bereskan dulu hatimu. Datang dan sembah kepada Tuhan. Jangan biarkan hal-hal yang enggak kudus itu menghalangi perkenanan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada perkenanan Tuhan.
Sia-sialah apa yang kau kerjakan, saudara. Kalau Tuhan itu enggak berkenan. Manusia boleh muji kita sampai mulutnya membual-bual ya, sampai mulutnya ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau Tuhan bilang, aku enggak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Mau jadi apa kita, saudara? Jadi tidak ada yang lebih berharga daripada perkenanan Tuhan. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya itu besar, saudara. Karena itu ayo setia lakukan. Masih kecil, enggak apa-apa. Yang kecil itu akan jadi lebih besar, jauh lebih besar dan menjadi luar biasa. Ketika engkau dapat dipercaya, ketika engkau bertanggung jawab, dan ketika Tuhan berkenan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Itu yang bisa saya bagikan. Biarlah kita boleh kembali bangkit dalam api Roh Kudus dalam kehidupan kita menyala-nyala. Api kasih kita kepada Tuhan, kita dipenuhi oleh kasih yang mula-mula. Dan mari kita bangkit dalam api doa, pujian dan penyembahan. Itulah yang akan memampukan kita, saudara. Untuk tahun 2024 ini kita bangkit dan jadi terang. Karena bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang pemain musik, WL, singer. Kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Ketika kami boleh beribadah dengan damai sejahtera, kami beribadah dengan tenang ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah menyediakan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Dan Kau rindu memakai kehidupan kami. Segala fasilitas yang telah Kau sediakan. Anugerah yang tidak dapat kami bayar dengan apapun yang ada dalam kehidupan kami. Kami mau kembali bangkit ya Bapa. Menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Kami mau jaga api Roh Kudus itu ada dalam hati kami. Kami mau jaga kekudusan hidup kami Tuhan. Karena kami gak mau mendukakan Engkau Tuhan. Kami mau peka kepada hal-hal kecil yang membuat kami kembali kompromi terhadap perbuatan-perbuatan dosa ya Bapa. Ampuni kami Yesus. Kami mau jaga telinga kami. Untuk kami hanya mendengar hal-hal yang membangun. Mendengarkan firman Tuhan. Supaya iman kami kembali bangkit. Iman kami bertumbuh sesuai dengan apa yang Engkau rindukan ya Bapa. Dan kami mau jaga perkataan kami. Perkataan yang kudus. Perkataan yang membangkitkan. Perkataan yang membangun ya Bapa. Supaya ketika kami berkata-kata, banyak orang diberkati. Bahkan hidup kami pun akan diberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan melalui doa, pujian dan penyembahan kami siang dan malam ya Bapa, Engkau boleh disenangkan. Pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum. Dan Engkau akan menyatakan tuntunan-Mu melalui setiap doa yang kami panjatkan ya Bapa. Tuntunan-Mu nyata, membuat hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Berjalan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi sampai kepada tujuan ilahi yang telah Kau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Hamba-Mu jauh dari sempurna ya Bapa. Hanya Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan, yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terlebih ya Bapa, Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong bagi setiap kami. Untuk kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Supaya hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah api kami boleh terus menyala-nyala. Untuk kami boleh melayani Engkau lebih lagi ya Bapa. Dan di Pentakosta yang ketiga ini, ketika api Roh Kudus sudah tercurah, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi. Kami adalah barisan orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang meresponi panggilan Tuhan dan mau bergerak untuk menyelesaikan amanat agung ya Bapa. Kami
Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah cinta kami menyala-nyala kepadamu Tuhan. Biarlah api pujian penyembahan kami boleh menyukakan hatimu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kita pujikan satu lagu. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku.
api Roh Kudus itu ada dan menyala dalam setiap kehidupan kami. Api kasih itu menyala dalam setiap kehidupan kami. Api doa pujian penyembahan Tuhan terus menyala di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Makasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini Tuhan, boleh Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami ini ya Bapa. Kami mengikuti Engkau Tuhan dengan roh yang menyala-nyala ya Tuhan. Engkau hidup di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Makasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Linda yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Ibu Linda bersama dengan Kohar, bersama dengan keluarganya ya Tuhan. Engkau memakai keluarga hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Engkau berkarya di dalam kehidupan hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Engkau hidup dan orang-orang di sekitar hamba-hamba-Mu ini boleh diberkati ya Tuhan. Jadikan hamba-Mu ini Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan ya Tuhan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya ya Tuhan. Engkau memakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati apa yang menjadi kerinduannya ya Tuhan, apa yang menjadi keinginan hatinya ya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi hamba-Mu ini ya Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi-Mu yang hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur ya Bapa. Dan mari umat Tuhan, Kau yang telah setia beribadah kepada Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari angkat tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kehidupan kita. Dan di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai setiap kehidupan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.